Nanti seiring jalan waktu itu gaji akan mengikuti dengan pengalaman. Gue dulu sempet ya masalah keluarga ekonomi lah biasa. Hmm, penyesalannya tahu gitu nggak usah kuliah sih. Nikmatin aja lah. Yang penting gue bisa jajan, dugem aja. Kalau boleh kenalin diri dulu dong. Nama gue Muhammad Renaldi, dipanggil Aldo. Halo, nama gue Tio Oki Sandi. Oke, nama gue Renggard Lodivito, biasa dipanggilnya Renggard. Halo, nama saya Indra. Saya sih kagak amat ya. Gua aja deh. Nama gue Indra, tinggal di Tomang, kerja di kedai kopi. Nama gue Bima Aditya Setiawan. Umur gue 21 tahun. Gue kuliah di Trisakti, Fakultas Hukum, masuk 2016, lulus baru sekarang. Berarti 6 tahun. Gue lulusan Universitas Pelita Harapan tahun 2020 lulusnya, masuknya 2016, tepat waktu ya. Bahkan kayaknya nggak nyampe 4 tahun tuh. Terus habis itu jurusan manajemen, business school. Gue lulusan BINUS. Terus apa lagi tadi? Jurusan gue sistem informasi. Baru lulus wisuda bulan Juli tahun 2022 ini. Duh, gue sekolah ya. Sekolah lulusan SMK IP, jurusan teknik komputer jaringan, hacker. Nah, hacker kan? Gue dulu sempet ya masalah keluarga ekonomi lah biasa. Jadi gue SD lulus. Cuma SMP itu sempat masuk sama kelas 1. Jadi di situ gue putus sekolah dan berjuang untuk kerja, bantuin orang tua aja sih. Sekarang jadi Android developer. Sekarang pekerjaannya itu gue ada usaha, yang pastinya usaha jual beli mobil sama salon mobil. Kerjaan gue sekarang itu sebenarnya bantuin keluarga sih, usaha keluarga sendiri sama di digital marketing. Sekarang jauh gak tuh dari hacker ke barista? Hah? Kopi lo hacker? Gue sampingan ngojek ketika siang dan sorenya jadi barista di coffee shop daerah Tomang. Enggak, beda banget, nyebrang banget. Kalau boleh tahu kenapa bisa nyebrang jurusan ini? Karena gue dari pertengahan kuliah tuh mulai suka di dunia coding, perkodingan. Terus gue juga sempat ikut bootcamp juga buat lebih dalam lagi ilmu gue di dunia coding. Terus gue sempat juga kerja kontrak itu 1 tahun pas gue masih kuliah kan. Jadi makin lama tuh gue makin tertarik di dunia perkodingan. Terus juga gajinya itu menggiurkan sih kalau di dunia ini developer, khususnya Android developer. Sesuai nggak sih sama pekerjaan sama jurusan? Sesuai banget, karena gue ngambilnya kan emang business school nih, ya kan, sekolah bisnis, manajemen. Terus kebetulan juga pas lulus juga udah langsung usaha. Jadi sempat magang juga sih, sempat kerja juga magang. Cuman kayak lebih cocok di usaha, jadi relate lah sekarang. Magangnya sesuai jurusan? Magangnya sesuai jurusan juga. Mau pekerjaan sesuai nggak pekerjaannya sama jurusan? Sejauh ini sih gue ngerasa nggak sesuai sih, karena gue dari sistem informasi itu seharusnya tentang IT, tapi gue malah di bisnis. Berarti nggak sesuai ya sama pekerjaan? Waduh, jauh. Kalau boleh tahu kenapa bisa nyebrang jurusan? Nyebrang ke mana ya? Mana ya? Gue puyeng juga soalnya kalau misalkan di hacker tuh banyakan nggak jelas. Pala gue jadi puyeng, dengan di kopi gampang. Untuk sekarang ekspektasi lo pendapatan udah sesuai ekspektasi apa belum pendapatan lo saat ini? Ya gue dengan sampingan ngojek, alhamdulillah sih ya, bersyukur lah ada uang sehari-hari dan mencukupi untuk ngasih orang tua. Bener sih, karena kan anak-anak sekarang tuh yang baru fresh graduate itu, dia pasti mikirnya kuliah mahal, tapi gajinya nggak sesuai ekspektasinya mereka, makanya diminta tuh rata-rata di atas UMR.
Kayak kemarin tuh dia kuliah di suatu universitas kan ternama, dia mintanya 8 juta. Nah tuh contoh kayak gitu aja sih. Dia udah bayar mahal-mahal kuliahnya, tapi gajinya tuh masih UMR atau di bawah UMR, makanya dia tuh pasti mintanya di atas UMR. Enggak sih, kalau rata-rata tuh anak fresh graduate sekarang tuh banyak yang request gaji di atas UMR. Kalau menurut gue itu masing-masing ya. Kalau gue sih nggak ke situ, yang penting kan cari pengalaman dulu nih. Kalau baru-baru namanya juga masih baru lulus kan, kita harus cari pengalaman dulu. Nanti seiring jalan waktu itu gaji akan mengikuti dengan pengalaman. Gitu. Jadi pengalaman lo makin oke, otomatis harusnya gajinya juga oke juga gitu. Rata-rata banyak yang request gaji di atas UMR. Oh iya bener sih, karena apalagi kalau yang mereka ngerasa mungkin dari kampus-kampus yang punya nama, pasti mereka kadang nggak punya pengalaman juga udah nggak punya pengalaman udah pengen gajinya minta tinggi. Nge-request gaji di atas UMR. Ya iyalah, duit. Cuman ya gaji sekarang nikmatin aja lah. Yang penting gue bisa jajan, dugem aja. Alhamdulillah sesuai sih. Tapi untuk penghasilan sekarang itu sesuai ekspektasi atau enggak? Penghasilan saya untuk saat ini, alhamdulillah udah sesuai. Penghasilan sekarang tuh sesuai ekspektasi atau enggak? Sebenarnya kayaknya semua orang ngerasa selalu kurang ya, tapi gue syukurin aja. Mungkin lumayan lah udah. Berarti lu kurang lu? Sebenarnya kurang. Berarti lu kurang bersyukur dong anaknya. Iya sih. Ya cuman gue nggak pikirin gitu, jadi kayak udah jalanin aja. Gitu. Karena manusia kan selalu ngerasa kurang. Berarti lu bersyukur. Bersyukur. Tadi katanya enggak. Gimana ya? Terus gaji sekarang sesuai ekspektasi enggak? Wah jauh cuy. Selagi slot ada aman. Kalau struggle nyari kerja dalam bidang hukum sih susah banget ya. Gue belum bisa sih sampai sekarang belum bisa dapetin. Tapi kalau dari Android developer gue langsung dapet. Terus juga bukan kita yang nyari perusahaan, tapi perusahaan yang nyari kita. Kayak gitu sih bedanya. Struggle-nya ada karena jurusan manajemen itu kan banyak ya. Dari itu kayak jurusan yang paling umum dan banyak banget. Jadi saingannya banyak banget gitu. Dan saingannya banyak. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan itu agak susah. Walaupun lapangan pekerjaan yang dibuka itu tuh banyak tuh. Cuma susah karena saingannya banyak. Jadi ya makanya larinya ke usaha kayak gitu. Struggle nggak selama nyari kerja setelah jadi fresh graduate? Struggle banget sih kalau misalnya di jurusan gue sendiri di bidang sistem informasi. Padahal gue tuh punya pengalaman 1 tahun internship di quality assurance di PT BNI Life Insurance. Tapi gue cari kerjaan di QA sendiri atau di UI UX di suatu bidang bisnis di jurusan gue sih, gue ngerasa kesulitan sih sejauh ini. Lu susah gak cari kerjaan? Ya susah lah. Ya bukti gue balik lagi ke sini. Ya cuman gue dapet bos yang sebelum-sebelumnya gitu, galak. Kan gue gak suka diatur cuy. Iya. Cowok yang ngatur. Ada sih. Gue pas kuliah itu gue nggak pernah ikut organisasi. Misalkan organisasi kemahasiswaan gitu kan, pada BEM kayak gitu. Terus juga ikut kayak pelatihan-pelatihan kayak kalau di kampusku tuh namanya peradilan semu. Itu kayak simulasi dalam persidangan di peradilan gitu kan. Gue nggak pernah ikut, jadi gue nggak bisa ngerasain langsung, nggak bisa terjun langsung gitu kan. Pas udah lulus tuh jadi masih abu-abu gitu, nggak tahu bidang gue tuh apaan aja kayak gitu sih. Penyesalannya nggak ada sih, nikmatin aja. Nggak ada penyesalan sih, syukurin dan nikmatin aja, enjoy aja, gitu. Penyesalannya tahu gitu nggak usah kuliah sih. Karena nggak kerjaan gue juga nggak sesuai gitu. Jadi ternyata sebenarnya kuliah kayaknya nggak begitu penting sih. Penyesalan sih nggak ada. Yang penting syukuri apa yang ada. Gitu aja. Udah. Rasa penyesalan gitu, kenapa gue nggak ngelakuin hal lain gitu, atau misalkan contoh ambil beasiswa atau gimana untuk lanjutan pendidikan gitu. Ya, dulu itu gua sempet kayak enak nih kerja.
ketika putus sekolah kerja dapat duit sendiri enak banget. Tapi ketika udah bertahun-tahun kok kayak nyesel gitu. Teman-teman kayak bisa lulus sekolah SMA minimal lah ya. Kuliah ya alhamdulillah, di sini teman-teman gue banyak yang orang-orang kuliahan, tapi gue bisa banyak belajar mereka juga walaupun gue nggak berpendidikan. Cuma ya itu nyesel mah ada, cuma gue nggak mau sampai adik-adik gue lagi sampai kayak gue gini itu sih. Pesannya itu, ini yang lagi skripsi ya, Iya, mahasiswa akhir. atau nyari tempat magang gitu. Kalau yang lagi skripsi sih santai aja, nggak usah panik. Gue juga dulu pas bikin skripsi panik, tapi lama-lama santai aja. Gue bikin skripsi ya seminggu paling berapa kali gitu kan, tiba-tiba udah jadi. Karena nggak ada tekanan gue bikinnya tuh santai aja. Kalau lu santai juga otomatis cepet sendiri sih gitu. Kalau mau lebih cepet lagi pakai joki. Apa sih ini buat mahasiswa yang lagi skripsi atau sedang lagi magang? Pesannya tetap semangat, tetap stay positif, nggak usah pusing-pusing, jalanin aja. Skripsi itu nggak menakutkan, pasti lulus, tenang aja. Yang penting sesuai dengan aturan aja, ikuti alurnya dan ikuti mainnya. Pesan buat mahasiswa akhir atau yang lagi magang? Buat mahasiswa akhir ya semangat sih, karena gua kuliah aja kurang lebih hampir 6 tahun, cuti 1 tahun. Lu lagi pada magang, lagi mau cari-cari magang, ya udahlah kerja apaan aja diambil dulu aja lah gitu. Yang penting punya pengalaman, banyakin aja gitu, biar nanti pas beneran di dunia kerja itu lebih gampang. Soalnya gua aja 1 tahun internship aja atau magang aja masih ngerasa kesulitan gitu, karena skillnya nggak gue dapetin gitu. Gue ngerasa kurang di situ aja gitu. Seharusnya pas magang lu perdalam skill juga sekalian belajar gitu. Kalau lu nggak belajar nanti pas cari-cari kerja juga susah. Udah sih gitu doang. Bagusin portfolio kali. Ya bagusin portofolio, betul. Terus ada nggak pesan-pesan buat anak-anak yang lagi di semester akhir ini? Semester kuliah ini apa sekolah? Ya boleh dulunya. Ya udah semangat aja terus, jadilah beban keluarga. Jangan tawuran. Boleh. Yang penting cuan. Oke nih, terakhir nih pesen lo buat teman-teman yang mahasiswa akhir atau teman-teman yang sekolah tapi tingkat akhir apa? Ya intinya sih jangan sia-siain pendidikan lah, karena itu penting sih menurut gue untuk kedepannya, lu masa depannya. Karena gue juga pengen ikut paket sekolah lagi, cuma gue pikir kayaknya ya bukan nggak ada yang terlambat ya, cuma gue lagi berpikir sekarang fokus untuk adik-adik gue dulu aja yang sekolah. Ya kalau bisa gue kuliahin, karena gue anak pertama. Dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. Iya. Oke, makasih Bang. Oke. Thank you. Oke, makasih ya Aldo. Oke, sama-sama. Semangat yang buat lagi skripsi. Makasih Tio. Thank you guys. Sama-sama. Tapi mata gue gak ke kamera. Lu lihat kamera dulu sekarang. Apa? Ganti dulu sekarang, ganti nih. Nah, Emang kenapa sih kamu Jadi malu. Ketahuan aja kan.